Assalamualaikum, saya Syifaulia. Di sini saya akan membahas mengenai 3 jenis masuk perguruan tinggi negeri. Untuk adik-adik sekalian yang akan memasuki bangku perkuliahan, yuk disimak videonya. Bisa dibilang berkuliah di perguruan tinggi negeri alias PTN adalah impian sebagian besar pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Soalnya sedari dulu udah ada kebanggaan tersendiri yang melekat ketika kamu berhasil menembus PTN dan berkuliah di sana. Seperti akreditasi program studi yang sudah terjamin dari pemerintah dan deretan prestasi yang pernah diukir oleh perguruan tinggi tersebut. Gak heran pula kalau persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri akan sangat ketat. Meskipun persaingannya ketat, bukan berarti bisa menembus PTN adalah hal yang nggak mungkin untuk diwujudkan loh. Untuk mengakomodasi banyaknya peminat, ada 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri yang bisa kamu ikuti, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN, dan Seleksi Mandiri. Anyway, apa sih yang membedakan antara SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri? Gimana sistem dan teknisnya? Kapan masing-masing seleksi dilaksanakan? Seberapa besar peluang untuk menembus PTN kalau ikutan salah satu seleksi? Dan paling penting, seleksi yang mana yang harus kamu ikuti? Sebelum itu, kita akan membahas mengenai seleksi perguruan tinggi negeri dari masa ke masa. Biar nggak galau, kamu perlu tahu dulu kalau dari tahun ke tahun, seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN sudah mengalami berbagai perubahan, mulai dari nama, aturan main, jenis seleksi, hingga daya tampungnya. Yang pertama, Skalu dan Skasu tahun 1970-an. Tahun 70-an, Sekretariat Kerjasama antar 5 universitas atau Skalu menggelar tes masuk PTN. Pesertanya mencapai puluhan ribu, sedangkan pilihan kampusnya hanya 5, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Erlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Akhir tahun 70-an, PTN yang ikutan bertambah dengan Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, ITS, dan USU, sehingga nama seleksinya diganti menjadi SKASU, Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Yang kedua, Sipenmaru, sekitar tahun 1983. Kepanjangannya adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, di mana jumlah PTN yang ikutan sudah lebih banyak dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Diperkenalkan pula jalur non-ujian, yaitu PMDK, adalah penelusuran bakat dan keahlian. Sekarang, istilah Sipenmaru justru digunakan oleh beberapa kampus swasta. Yang ketiga, UMPTN. Pada tahun 1989 sampai 2001. Ujian masuk perguruan tinggi negeri ini konsepnya nggak beda jauh dengan ujian SBMPTN, yaitu kelompok ujian terbagi IPA, IPS, dan IPC, serta ada poin minus, yaitu minus 4 untuk jawaban salah. Di UMPTN ada 2 soal ujian. Pertama, gabungan matematika dasar, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian, tes pelajaran IPA atau IPS. PMDK tetap berlangsung namun selektif banget. Biasanya hanya para juara sekolah unggulan aja yang bisa ikutin seleksinya. Selanjutnya itu SPMP pada tahun 2002 sampai 2007. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan UMPTN, kemudian berganti nama menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang dikelola sama oleh SPMB. Namun kemudian terjadi konflik internal yang mana 41 rektor dari 56 kampus yang tergabung dalam SPMB melakukan protes terkait pelaksanaan seleksinya.
Selanjutnya yaitu SNMPTN 2008 sampai 2010. Akhirnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia turun tangan dengan mengadakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. SNMPTN dilakukan dengan ujian tertulis. Perguruan tinggi yang ikutan awalnya 57 PTN. Selain itu, kampus-kampus juga sudah mulai melakukan ujian mandiri. Malah, ujian mandiri di beberapa kampus seperti SIMAK UI berlangsung sebelum SNMPTN. Selanjutnya, SNMPTN tulis dan SNMPTN undangan tahun 2011 sampai 2012. Di tahun 2011, mulai diberlakukan dua jenis seleksi, yakni SNMPTN undangan atau jalur seleksi bagi pelajar yang diundang, yaitu dengan melihat prestasi mereka selama SMA. Adapun SNMPTN tulis alias dengan tes tertulis. Selanjutnya, SNMPTN dan SBMPTN 2013-2015. Supaya nggak rancu, SNMPTN ditulis diganti dengan nama SBMPTN, sedangkan jalur undangan tetap SNMPTN. Proporsi penerimaannya minimal 50% dan jalur SNMPTN 30% dari SBMPTN. Ujian mandiri boleh dilakukan PTN dengan kota maksimal 20%, atau boleh juga tidak, seperti ITB dan UNPAD yang nggak memiliki jalur mandiri. Jumlah PTN yang ikut serta awalnya 61 PTN, kemudian meningkat menjadi 62 dan 64 PTN. Selanjutnya, SNMPTN dan SBMPTN 2016. Jumlah PTN yang ikutan meningkat hingga menjadi 78 PTN. Skema penerimaannya juga mengalami perubahan, yakni SNMPTN minimal 40%, SBMPTN minimal 30%, serta seleksi mandiri minimal 30%. SNMPTN dan SBMPTN 2017. Proporsi penerimaan mahasiswa mengalami perubahan lagi, sehingga jalur SNMPTN dan SBMPTN masing-masing minimal 30% dari total kota. Sementara jalur mandiri maksimal 30%. Nah, sejak 2016 lalu, ada beberapa kampus yang memakai skor SBMPTN sebagai penilaian seleksi mandiri mereka. Jumlah kampus yang berpartisipasi juga bertambah menjadi 85 perguruan tinggi negeri. Nah, untuk tahun 2021, Koordinator Humas Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT 2021 mengatakan ada 3 jalur seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Ketiga jalur ini mempunyai kota masing-masing. Kota SNMPTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, dan seleksi mandiri maksimum 30%. Sementara seleksi SBMPTN berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Adapun seleksi mandiri dapat menggunakan nilai UTBK. Untuk pilihan program studi, peserta disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang disetujui. Yang pertama, SNMPTN 2021. Pada SNMPTN 2021, hanya peserta yang masuk dalam pemeringkatan yang dapat mendaftarkan diri. Pemeringkatan dilakukan oleh pihak sekolah dengan memperhitungkan nilai mata pelajaran, yaitu yang pertama, jurusan IPA, mata pelajarannya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Yang kedua, jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan yang ketiga, jurusan bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Selain itu, pada SNMPTN 2021, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asalnya. Sementara jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Kedua, SBMPTN 2021. Peserta yang mendaftar SBMPTN harus mempunyai nilai UTBK
Tes ini juga boleh diikuti oleh siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019, 2020 dan sudah memiliki ijazah. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Yang perlu diperhatikan bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021, 2020, atau 2019 akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN 2021. Jalur masuk yang ketiga pada tahun 2021 yaitu seleksi mandiri. Seleksi mandiri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang diadakan oleh pihak universitas. Diketahui, Universitas Brawijaya membuka jalur seleksi mandiri 2021 menggunakan nilai rapor dari dan UTBK. Dengan demikian, calon mahasiswa tidak hanya bisa bergantung pada jalur SNMPTN maupun SBMPTN 2021. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu UTBK? UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan LTMPT. Adapun persyaratan peserta UTBK yakni yang pertama, memiliki akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMA sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Persyaratan peserta. Yang pertama, peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Kedua, peserta yang akan memilih prodi Soshum maka mengikuti TPS dan TKA Soshum. Yang ketiga, peserta yang akan memilih prodi campuran akan mengikuti Saintek dan Soshum, maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum. Kelima, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Yang keenam, membayar biaya UTBK. Untuk kelompok ujian Saintek atau Soshum, peserta membayar biaya UTBK sebesar 200.000. Sedangkan untuk kelompok ujian campuran diminta membayar 300.000 sebagai syarat pendaftaran SBMPTN. Sekian penjelasan mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian ya. Tetap semangat belajar dan semoga kalian bisa lulus di perguruan tinggi negeri favorit kalian. Terima kasih.